Halo pemirsa Telenews, kita kembali dengan acara Telenews ID. Di sini kita akan masuk ke segmen Telegol ya, yaitu sebuah acara YouTube Telenews yang membahas tentang informasi sepak bola dunia. Nah sekarang dengan Latif, dengan Bro Nedi. Oke, Bro Nedi, kita ngomongin Euro ya 2020. Ya. Apa sih yang menarik buat dibahas di episode kali ini gitu? Untuk edisi kali ini ada 3 rubrik. Yang pertama itu format baru Euro 2020, all new format. Yang kedua adalah pemain timnas Italia yang pada tua-tua nih masih dipanggilin. Pada tua ya? Pada tua semua. Yang ketiga adalah apes banget sih Donny van de Beek. Itu doang sih. Jadi cuma 3 itu aja yang bahas ya. Oke, sebelum kita mulai ke segmen 1, kita lihat yang satunya dulu ya. Oke, pemirsa Telenews, kita kembali lagi dengan acara Telegol. Kali ini Bang Nedi nih, gue mau ngebahas berita format baru Euro 2020 berikut 11 negara tuan rumah. Ini selama pergelaran Euro ini baru kali ini ada 11 negara tuan rumah. 11 tuan rumah. Jadi gimana tuh? Ini sebenarnya penggagasnya Michel Platini dulu sebenarnya. Kalau kita lihat recall 4 tahunan sebelumnya itu kan tuan rumahnya pasti satu negara. Satu negara dan beberapa kota di dalamnya gitu kan. Kali ini enggak, spesial 60 tahun perayaan Euro ya. Khususnya Euro, 11 negara, 11 tuan rumah. Gitu. Setahu gue sih paling banyak itu 2 ya. Belanda, Belgia terus pernah. Polandia, Austria ya. Polandia, Ukraina Swiss pernah. Tapi sekarang 11 ini gimana ya aturannya itu, gue bingung nih. Kalau gue pikir sih Platini ini pengen semua ngerasain nih. Kota-kotanya semua harus ngerasain gimana caranya atau gimana rasanya jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah ya. Terbesar lah di Eropa. Gitu. Tapi dari 11 ini kan ada 13 tadinya. Betul, 13 yang 2 itu yang nggak lolos tuh negara Rumania dengan sama Irlandia. Azerbaijan. Azerbaijan di Baku ya. Di Baku. Itu gimana tuh? Jadi cuman jadi penonton doang Azerbaijan ini gitu. Kalau gue pikir sih Azerbaijan adalah sebelumnya pernah tuan rumah Europa League, Liga Champions juga pernah. Jadi penunjukan itu bukan suatu masalah ya buat Azerbaijan gitu. Tapi kalau gue lihat dari sini sih kayaknya final kan kita di Wembley ya, dari semifinal, final di Wembley. Ini bisa nggak dibilang di tahun itu Inggris tuan rumahnya gitu? Kalau saya bilang bisa seperti itu karena jauh-jauh hari sudah dipilih semifinal dan finalnya di Wembley, London. Gitu. Wembley ya. Ini pertandakah Inggris akan juara, Bung Latif? Kalau sekarang masih kecepatan masih jauh ya? Iya, karena kan di sini juga ada masih ada Jerman, Prancis, Belanda, Italia. Jadi hampir semua negara favorit itu kita masuk ke fase grup ini gitu kan. Kalau gue bilang sih Inggris mungkin ada peluang karena mereka ditambah motivasi jadi semifinal. Terus juga dari segi pemain ya lumayan lah gitu ya. Tapi gue masih penasaran juga nih. Ini kan 11 negara, jadi itu pemain pindah-pindah atau gimana tuh ya? Jadi setiap grup ada satu tuan rumahnya. Gitu. Misalnya grup A ada Italia jadi tuan rumahnya. Roma ya, di Olimpico kan. Iya, betul. Itu jadi tuan rumahnya. Sementara di grup F ada grup G ada Inggris, Wembley jadi tuan rumahnya. Wembley ya. Berarti kalau misalnya itu grup F itu lolos semua, berarti mereka nggak bolak-balik ya? Iya betul. Terus itu. Iya. Mengingat juga kan dalam pandemi COVID ya. Iya. Terus kalau 8 besar itu tetap di Wembley atau gimana? Oh enggak, nanti tetap di rolling juga, ada di Baku juga, ada di Olimpico juga. Semifinal dan final di Wembley. Oh jadi cuman semifinal dan final itu di Wembley gitu ya. Berarti kalau gitu nggak semua negara yang jadi tuan rumah ini bisa masuk ke fase grup ya. Benar. Belum tentu dia bisa masuk ke fase grup. Contoh kayak Rumania ya. Iya, Rumania. Itu gimana tuh bisa gagal? Padahal pemainnya di Piala Dunia tuh ditakutin. Iya, dulu sempat ya takutin Rumania. Cuma sekarang kemarin itu dia tersisi di playoff ya. Playoff jadi gagal lolos ke putaran final Euro. Kayaknya sih kalau Rumania gak masuk sayang juga sih kalau kata gue sih ya. Iya, banyak main besar dari Rumania, George Hagi, Popescu dan lain-lain. Terus juga kayak tim-tim lain yang kayaknya yang cuman biasanya langganan masuk Euro. Sekarang cuma jadi penonton gimana gitu ya. Jadi menurut saya tim-tim yang di grup ini jadi tuan rumah harus memaksimalkan keuntungan itu. Iya, jadi ya kesempatan juga buat buat jadi tuan rumah sekaligus buat juara juga. Betul. Gitu ya. Iya. Gitu. Terus di sini juga ada yang nggak semua pertandingan itu dilakukan di satu tempat ya. Iya. Jadi kalau misal di babak 16 besar kita ke Inggris ya, kita bicara Inggris, dia
lolos fase grup. Ya. Berarti 16 besar dia nggak di Wembley dong? Belum tentu akan di Wembley mainnya. Belum tentu akan di Wembley mainnya. Tergantung nanti gimana dia kocokannya ketemu siapa. Kalau dia bisa menang ya otomatis dia akan ke Wembley. Gitu finalnya gitu ya. Kalau kata Bro Nedi gimana nih? Format gini bakalan bagus nggak? Kalau dilihat dari segi apa ya, gue bilang kalau mungkin kalau dari keterlibatan tuan rumah ya bisa ngerasain lah semuanya. Iya betul. Gitu. Kalaupun ini jadi uji coba lah sebenarnya Euro yang ini kan baru, mungkin kedepannya akan dipakai lagi. Depan pakai lagi ya. Oke, pemirsa Telenews, kita semakin menarik omongan kita nih. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita lihat yang satu ini dulu ya. Oke, pemirsa Telenews, kita kembali ke acara Telegol. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngucapin makasih nih buat Janjian Cafe ya, Bang Edi ya. Yang udah nyiapin tempat nyaman ini buat kita diskusi Euro gitu ya. Ya. Sekarang gimana? Kalau mau datang sini aja. Iya. Lanjutlah kita diskusi, oke. Nih, kita ngebahas tentang Italia nih, Bang. Italia, kita kan di sini lihat ada pemain yang usianya itu di atas 30 tahun. Main gaek lah ya. Pemain paling tua itu sih kalau nggak salah Giorgio Chiellini, Juventus. 36 tahun. Kenapa sih Mancini itu bawa pemain aki-aki gitu? Ya, memang Italia ini didominasi pemain-pemain muda banyaknya. Cuma kayaknya sih Mancini pengen punya pemain-pemain yang berpengalaman lah. Mengatur mereka yang muda-muda gitu ya. Masih ada Nicolo Barella, masih ada Raspadori yang muda-muda lah. Donnarumma. Mereka butuh bimbingan lah. Chiellini, Immobile, Bonucci itu mereka masih dipakai lah. Masih dipakai. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya dia mau pakai strategi main lambat ya. Kita kan tahu Italia itu dibandingkan dengan Spanyol, dengan Jerman, Inggris tuh dari segi kecepatan permainan kayaknya Italia itu bisa dibilang apa ya? Nggak dibilang lambat, cuman gimana ya? Memang gaya Italia dari dulu seperti itu. Catenaccio-nya kan jelas. Mementingkan pertahanan. Kalau lu lihat dari beberapa pemain yang tua itu rata-rata main belakang semua. Iya, pemain belakang semua ya. Chiellini gitu. Kipernya Salvatore Sirigu satu lagi itu. Kiper muda cuman si Donnarumma doang gitu ya. Jadi dia itu pengen ngulangin keberhasilan siapa dulu jadi gue jadi inget Dinozov dulu tahun 82 mereka angkat juara dunia di Spanyol. Itu Dinozov kaptennya. Jadi pemain tertua Spanyol sejarah sampai sekarang 40 tahun umurnya waktu itu. Itu waktu itu pemainnya tua-tua semua atau gimana? Enggak, cuma Dinozov aja. Yang paling tua kan. Rossi masih muda-muda. Tapi sekarang tua itu yang pengen diambil Mancini sekarang. Jadi, tapi sekarang kondisinya kan pemain tuanya banyak gitu. Ya, mungkin ya pengalaman lagi-lagi. Pengalaman lagi-lagi yang dipakai gitu kan. Chiellini, Bonucci itu udah pengalaman semua. Chiellini udah ngangkat Piala Dunia. Udah Piala Dunia. 2006. Gitu. Tapi di antara pemain tua ini gua nggak lihat ada si Buffon. Buffon udah pensiun timnas. Dia udah ngapain lagi? Tapi Piala Dunia udah dapat. Memang Euro nggak dapat. Tapi kenapa nggak dipanggil lagi? Pak kan yang bisa cocok buat jadi pemain paling tua, tapi dia bisa angkat moral juga gitu. Sebagai catatan memang pemain-pemain tua yang dipanggil ini di klub masing-masing pun masih performanya masih bagus. Buffon kan sepanjang musim hampir tidak pernah main gitu ya. Kiper Juventus di bawah si Wozniak Szczesny gitu ya. Kalau lu lihat itu memang performanya lagi bagus-bagusnya. Bonucci, Chiellini yang tadi, Immobile masih top skor di Lazio gitu kan. Itu alasannya mungkin. Italia ini kan saingannya ada Wales, terus ada Turki juga, terus satu lagi Swiss. Emang kok di atas kertas kayaknya 3 lawan itu bisa lolos. Tapi ya pemain Wales juga kan lebih muda dari mereka gitu. Dari segi stamina pun kayaknya masih kuat. Kita juga nggak boleh ngeremehin Swiss ya, yang udah lolos ke fase ini. Iya. Italia memang satu diuntungkan dengan kualitas. Paling berkualitas lah pemain daripada 3 tim yang lain. Yang kedua adalah tuan rumah. Di grup itu tuan rumahnya adalah Italia di Olimpico. Sudah pasti itu menjadi motivasi tersendiri lah buat tim nasional Azzurri gitu ya. Yang ketiga adalah ya mereka pernah juara di Euro tahun 68 gitu. Pengen mengulang lagi itu. Terus Piala Dunia pernah juara juga kan. 4 kali malah. Iya. Piala Dunia. Tapi saya masih ingat waktu kejadian di 94. 94 gagal adu penalti. Iya. Bakalan keluar nggak tuh di acara ini, di ajang ini kira-kira? We'll see lah, belum ketahuan lah ya. Iya, kita nanti lihat di babak knockout baru kita ketahuan. Tapi di sini yang kalau gue lihat yang paling mengkilap itu di antara semua itu adalah si Bonucci. Ya, dari 36 laga di Serie A itu dia cuma 10 kali absen. 10 kali absen benar. Tapi sayangnya nggak bisa nganter Juventus juara. Ya, itu dia itu. Itu dia. Apakah ada faktor Ronaldo atau gimana tuh?
Yang pertama mungkin Juventus. Kalau kita bahas Juventus nih ya nggak apa-apa ya, bahas ya nggak apa-apa ya. Itali kan. Transisi sebenarnya. Pelatihnya baru dan masih muda, Andrea Pirlo waktu itu. Yang kedua adalah Inter Milan yang lagi memang bagus-bagusnya di bawah Conte gitu. Ya udah, memang Bonucci bagus, tapi nggak bisa ngantar Juventus juara walaupun dia mainnya konsisten. Iya sih. Tapi tetap di Italia dia pasti dipakai. Pasti dipakai ya. Tapi kalau dilihat dari kansnya ini kayaknya Italia itu emang apa ya, ngandelin pertahanan ya. Betul. Ya memang Catenaccio dari dulu. Catenaccio. Saya pikir Italia juara grup sudah pasti kayaknya. Bisa jadi, cuman ada Swiss dan Wales itu ya. Diwaspadai Wales. Iya. Oke, pemirsa Rally News, kita masih ada obrolan satu lagi nih tentang Euro 2020. Jangan kemana-mana ya. Oke, kembali lagi di Telegol. Ini segmen terakhir, segmen yang akan membahas pemainnya Bang Latif nih, Donny van de Beek. Ini bro sebelah gua, fans tim nasional Belanda, tim oranye. Gue bukan fans ya. Apa tuh? Simpatisan sih. Sorry. Iya, beda apa dengan simpatisan, beda. Donny van de Beek cedera nih. Ini memang apes banget atau berkah banget buat tim nasional Belanda? Kalau gue bilang apa ya, apes sih. Dari awal musim udah kelihatan dia itu apes. Dibeli dari Ajax, kemudian masuk ke MU. Taunya di MU itu udah banyak pemain tengah kayak Tomine. Penghangat bangun cadangan. Udah gitu sejak di bawah si Ole itu, dia cuma dikasih main 19 kali semua ajang. Iya, kontribusi minim. Kontribusi minim, 1 gol. Ya udah, banyak blunder gitu loh. Tapi yang gue heran itu kenapa dia dipanggil Frank de Boer? Nah, lu sebagai pengamat pengamat penonton tuh gimana ngeliat tuh? Gue sih heran sebenarnya. Kenapa dipanggil dia gitu? Kenapa tuh? Satu musim nggak pernah main, kontribusi minim, kalah saing sama Fred, Paul Pogba, Scott McTominay, gitu-gitu kan? Apa cuman karena mendapatkan nama MU, pemain MU besar, jadi kayaknya kalau udah nggak ada pemain MU kayaknya kurang cocok. Gue pikir sih bukan karena Unitednya ya, cuman karena dia memang sebelumnya anak masa Koeman. Si Van de Beek itu kan ya. Di Belanda memang sering dipakai Koeman gitu ya. Cuma ya lu lihat aja kontribusi di United lah, bicara lah gitu ya. Gue sih heran kenapa masih dipanggil gitu. Kalau gue sih gitu. Tapi usianya sekarang masih 24 nih. 24 memang. Ya kalau masa depan sih masih bagus ya. Cuman gue nggak tahu nih kelanjutannya orang setelah Euro ini di MU gimana gitu. Menurut lu gimana, Bang? Masih panjang di United. Oleh gue pikir masih bisa ngasih kesempatan lah buat Van de Beek. Kondisinya Paul Pogba juga belum tentu kan. Iya betul. Masih bertahan atau tidak di United kan. Iya. Itu bisa menjadi batu loncatan lah buat Van de Beek musim depan. Tapi sebenarnya Frank de Boer ini dia manggil Van de Beek ini juga apa nggak takut kesaing ya dengan pemain tengah Belanda kan banyak nih. Iya. Kayak si misalnya Frankie de Jong, terus Ten Koopmans, Martin Drum, ya terus si Ajax itu siapa sih Ryan Gravenberch itu. Gue pikir ada atau enggaknya Van de Beek sama aja. Sama aja kalau menurut gue ya. Iya. Kualitasnya gitu-gitu aja sih Van de Beek menurut gue. Jadi dia bawa sial atau gimana buat tim gitu? Apes ya? Udah aja apes sudah. Gitu aja sih udah. Tapi kalau gue pikir sih Sorry, fans United. Iya, gak apa-apa. Si Frank de Boer ini Frank de Boer ini dia punya strategi lain ya. Kenapa sih dia nggak mau manggil penggantinya Van de Beek? Apa dia pengen supaya irama satu tim itu nggak keganggu dengan pemain baru gitu? Atau emang sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama, kedalaman skuad di lini tengah. Gue bilang Gini Wijnaldum, yang tadi kita sebut ya, Frenkie de Jong, Gravenberch ya, Martin Derun di Atalanta lagi moncer. Yang kedua, memang kontribusinya Van de Beek sepanjang musim itu aja gue bilang sih. Minim bermain itu jadi satu alasan buat Frank de Boer nggak panggil pemain lain. Menurut gue sih itu. Tapi masih ada kesempatan lah buat ya ajang Piala Dunia mungkin nanti. Piala Dunia tahun depan masih bisa. Kalau dia memperbaiki performa di United. Iya, tergantung juga olehnya sih sebenarnya. Kalau sama dia Tomine mungkin di rolling terus-terusan dengan Van de Beek mungkin ada. Fans United sabar kok. Fans United seluruh dunia sabar. Iya betul ya. Apalagi setelah kemarin di UEFA dia kalah kan. Sama kiper kayak dendam banget itu. Gak bisa dendam. Kalau kansnya Belanda gimana, Bro Latif? Di atas kertas sih kayaknya bisa sih, karena di sini lawan terberat kalau dari kacamata saya secara subjektif ya itu hanya Ukraina gitu ya. Sedangkan Makedonia dia tim debutan tapi gak bisa diremehin juga karena bisa masuk fase grup. Austria mungkin ya bisa lah jadi lawan paling batar imbang mungkin. Iya.
Cuman sih kita sebagai apa ya, sebagai pengamat sepak bola gitu lah, secara setahu gitu ngomong, pasti nggak mau lah babak berapa penyisian tuh nggak ada nama Belanda. Betul. Nggak seru itu. Kalau saya bilang kualitas sudah pasti jauh di atas yang 3. Ya. Belanda udah pasti lolos juara grup. Cuman hati-hati dengan Macedonia Utara kalau saya malah. Begitu ya. Macedonia Utara tim yang belum ketahuan kekuatannya, siapa tahu udah hitam. Kayak Yunani dulu Yunani gitu kan. 2004 langsung juara. Gitu. Iya sih. Cuman ya kita mungkin sepertinya penikmat sepak bola tuh nggak seru kalau nggak ada Belanda gitu lah. Kemarin Piala Dunia sepi kan, nggak ada Belanda. Enggak gitu. Juga. Iya, jadi nggak. Di ribut tuh nggak ada yang oren-oren, Bang. Okay. Serius. Persija banyak. Jadi cuman ada warna hitam gitu ya, karena warnanya nggak seru gitu. Kansnya besar lah untuk melaju ke babak 16 besar sampai perempat final. Kansnya besar. Harus besar ya. Cuma untuk juara saya bilang tidak. Belum. Juara kita belum bisa tentuin siapa ya. Meskipun ini bendera 2 ada di sini ya itu terserah yang nonton aja mungkin. Apa final ini atau itu kita nggak tahu. Jerman. Ya nggak tahu. Oke, pemirsa Telenews, kita akhiri dulu untuk edisi kali ini. Kita mau ngucapin makasih ya ke Janjian Cafe yang udah nyiapin tempat secozy ini, senyaman ini kita bisa ngobrol lepas ini gitu ya. Jangan lupa buat like, subscribe dan juga lihat terus acara di Telenews ID. Sampai jumpa ke edisi berikutnya.